Universitas Trisakti Albert Aris, selamat petang semuanya. Selamat sore. Yang bikin bertanya-tanya adalah 2017 Pak Jokowi memperkenalkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing yang galak dan bikin harus perbaikan skripsi berkali-kali. Tapi kemudian Pak Kasmujo membantah kalau ia adalah dosen skripsi. Nah, kalau Bung Rey membacanya seperti apa? Apakah ini akan berpengaruh kepada polemik ijazah Pak Jokowi? Secara langsung sih tidak ya, tapi secara tidak langsung dalam kerangka menimbulkan pertanyaan publik itu ya terjadi gitu. Kalau secara hukum sih enggak, karena kan tidak ada dikaitkan keaslian ijazah ini dengan Pak Kasmujo tadi gitu kan. Nah, hanya ada pengakuan itu bahwa beliau bekas dosen pembimbing tapi dibantah gitu. Itu artinya urusan soal kejujuran aja kalau soal itu gitu. Ya saya kira agak berhubungan langsung dengan keaslian ijazah atau tidak gitu. Soal kejujuran ini maksudnya ada pernyataan yang gimana, Bung Rey? Kan kalau disebut beliau dosen pembimbing tapi dibantah oleh yang bersangkutan, ya tentu ada unsur soal jujur nggak jujur di dalam. Kecuali kita mau menafsirkan misalnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi ke dosen pembimbing itu ya bukan dalam konteks skripsi misalnya ya, tapi pembimbing kehidupannya, pembimbing rohaninya, ya pembimbing jalan hidupnya, ya kita itu lain lagi ceritanya kan bisa kemana-mana lagi nanti tafsir dari yang dimaksud dengan dosen pembimbing ini gitu. Tapi kalau konteksnya dengan dosen pembimbing dalam kerangka skripsi, ya jelas itu sudah dibantah oleh yang bersangkutan kan. Oke, kalau Bung Sylvester, adanya perbedaan pernyataan dari Pak Jokowi 2017 lalu dengan Pak Kasmujo, ini membuat publik juga jadi ikut bertanya-tanya. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi kalau keterangan Pak Kasmujo ini nanti kita buktikan, karena nanti yang bisa membuktikan benar atau tidaknya, apakah sebagai asisten dosen itu bisa menjadi dosen dosen pembimbing Jokowi, ya kan? Nanti kita lihat keterangan dari saksi ini. Tapi intinya bahwa ini semua kan kita masih awal-awal ya, karena alat bukti yang dikumpulkan itu kan banyak, antara lain ya kan keterangan saksi, terus keterangan ahli, terus ada surat atau dokumen petunjuk sama keterangan terdakwa. Belum lagi nanti kalau yang di masalah perdatanya itu masih banyak tuh pengakuan. Oke, Bung Sylvester, mohon maaf kami potong dulu. Bung Sylvester suaranya agak terganggu, mungkin bisa diperbaiki dulu. Dan nanti Bung Albert juga, sebenarnya apakah perbedaan pernyataan ini akan bisa menegasikan keaslian ijazah Pak Jokowi? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan gabung lagi Kompas Petang sesaat lagi. Kami lanjutkan dialognya. Bung Sylvester, kami mau tegaskan, dengan adanya pernyataan yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo, kalau Anda sendiri ragu nggak? Ini kan kejadiannya udah lama, tapi nanti kita lihat pembuktian daripada saksi itu, nanti alat bukti yang lain, nanti yang pastinya itu kan ada pemeriksaan ya. Kalau yang Pak Kasmujo ini kalau nggak salah digugat di Solo apa Boyolali ya. Jadi mungkin nanti di pengadilan lah lebih tepatnya kita bisa mengetahui apakah benar-benar, kalau yang kita lihat bahwa Pak Kasmujo mengakui bahwa beliau adalah dosen dari Pak Jokowi. Hanya apakah dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing KKN dan lain-lain kita belum tahu ya kan. Tapi intinya di situ kita melihat bahwa Pak Kasmujo sudah mengakui bahwa beliau adalah dosen ataupun asisten dosen, ya kan. Mengenai asisten dosen, apakah bisa jadi dosen pembimbing? Bisa saja gitu loh. Tapi bukan dosen pembimbing utama, ya kan. Wakil dosen pembimbing biasanya begitu. Makanya, tapi intinya bahwa di situ Pak Kasmujo sudah mengatakan kepada kita semua bahwa beliau adalah dosennya Pak Jokowi, dan keterangan Pak Kasmujo ini kan hanya salah satu dari alat bukti. Belum lagi alat bukti yang lain ya, nanti Bang Albert lah yang lebih paham biasanya
berapa banyak alat bukti yang diperlukan gitu loh, intinya itu. Oke, kita ke Bang Albert kalau gitu. Bang Albert, tapi dengan adanya perbedaan pernyataan ini, apakah dari sudut pandang hukum akan menegasikan keaslian ijazah dari Pak Jokowi? Mas Didi dan seluruh pemirsa Kompas TV, seluruh polemik ini bisa saya jelaskan dengan asas hukum pembuktian. Yang pertama adalah, berarti kan menurut penggugat, ada pengakuan dari Pak Jokowi di hadapan alumni, ada videonya itu ya, bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi beliau, gitu ya, pengakuan pertama itu. Kemudian pengakuan kedua dari Pak Kasmujo sendiri yang sudah menolak nih, bahwa dia menyatakan bukan merupakan pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Saya mau katakan, menurut pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan itu nggak bisa digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi yang diizinkan. Nah, kita perlu mencermati dalam hal ini. Sependek pengetahuan saya, Pak Kasmujo itu kan ditarik sebagai turut tergugat kalau saya nggak salah ya. Kalau betul Pak Kasmujo ditarik sebagai turut tergugat, otomatis Pak Kasmujo tidak bisa jadi saksi dalam perkara perdata yang sedang digugat di PN Sleman. Nah, kalau dengan demikian, apalagi dari pihak UGM, tadi saya browsing dengan cepat Mbak Cindy, nanti pemirsa dan seluruh masyarakat Indonesia bisa buka sendiri di etd.repositoriugm.ac.id. Itu jelas kok, skripsinya Pak Jokowi ada, dan nama pembimbingnya di situ tertera dengan jelas siapa. Silakan dicari tahu sendiri. Dan saya mau menegaskan lagi kembali, berdasarkan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ijazah itu adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai isi di dalamnya, bahwa menerangkan itu telah sesuai dengan apa yang termaktub di dalamnya, yaitu namanya siapa, kampusnya di mana, siapa yang menandatangani ijazah tersebut. Jadi dengan demikian, Mbak Cindy, ijazah itu merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam kesempatan lalu juga saya sudah pernah menyampaikan juga kan, bahkan ijazah tersebut mungkin sudah digunakan untuk melamar kerja, sudah digunakan untuk melamar wali kota 2 kali ya kan, dalam proses di KPU, gubernur DKI sekali, dan presiden 2 periode. Maka secara hukum pembuktian kita mengenal ada istilah persangkaan, bahwa yang sudah digunakan tersebut harus dipandang sebagai dokumen yang asli sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Siapa yang membuktikan, Mbak Cindy? Yang membuktikan adalah penggugat. Dan saya sudah katakan bahwa 2 pengakuan tadi, entah Pak Jokowi itu slip of tongue atau tidak, itu urusan lain, atau pengakuan dari Pak Kasmujo, itu menurut BW, pasal 1927, tidak bisa digunakan untuk pembuktian. Silakan dicek sendiri, pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian, Mbak Cindy. Oke, saya mau ke Bung Rey. Bung Rey, ada poin lagi yang juga saat ini baru-baru ini disampaikan oleh Bung Roy Suryo. Ketika ia diperiksa, ia bilang ia bingung karena statusnya ternyata bukan terlapor. Apa yang Anda tangkap sebenarnya dari proses ini di polisi? Sebetulnya ada 3 persoalan baru lagi ya terkait dengan kasus ini. Pertama tentu soal pengakuan ini ya. Tadi Bung Albert sudah menjelaskannya, maka kan sebetulnya satu-satunya untuk bisa membuktikan apakah ijazah itu asli atau tidak, bukan dari keterangan A, B, dan C itu, tapi dari bentuk fisiknya secara langsung. Kalau bentuk fisiknya itu bisa diobservasi, bisa dilihat, bisa diyakinkan, selesai nih perkara, gitu loh kira-kira. Mau dibantah bagaimanapun misalnya, atau mau diberi kesaksian 10 kali pun misalnya, kalau ijazahnya ya berkata yang lain, ya pembuktian lisan ya itu dengan sendirinya batal. Yang paling penting itu adalah fisiknya itu gitu. Makanya tadi entah itu kesaksian Pak Kasmujo, kesaksian ini, kesaksian itu, taruhlah misalnya yang menyebut bahwa dia ikut kuliah, ikut ini, enggak terlalu apa namanya itu. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada kesempatan video kali ini kita membahas soal tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tentu sampai saat ini belum bisa terbukti kepalsuan atau kebenarannya, keasliannya bagaimana. Dan ini sudah banyak pihak yang digugat ya, sudah banyak pihak yang juga speak up, bahkan yang mengaku teman-teman Pak Jokowi waktu masih bersama
sama kuliah di Universitas Gajah Mada pada tahun-tahun 90 apa nih 1985 ya 1980-an dan sampai sekarang ya. Ada yang sudah menunjukkan secara terang-terangan ijazah ya, ijazah tahun 85 ya 1985, yaitu sudah ada yang menunjukkan di Google, saya lihat di YouTube apalagi ya, ada bapak yang menunjukkan ijazah miliknya yang lulusan dari UGM tahun 1985 ya, atau 80-an lah gitu ya. Dan ijazahnya itu ya terlihat jelas beliau ya itu enggak ada soal, tunjukkan saja udah, karena memang punya ijazah ya. Dan itu bisa nanti barangkali jadi pembanding juga dengan ijazah yang dimiliki oleh Pak Joko yang sekarang ini, yang katanya sudah diserahkan ke Barreskrim kalau nggak salah untuk diuji digital forensik ya, diteliti nantinya. Tapi kita nggak tahu nanti bagaimana hasil dari penelitian tersebut ya. Harapannya ada saksi yang dihadirkan di sana, mungkin agar tidak terjadi kemungkinan. Nah, kemungkinan ini kan banyak sekali. Kemungkinan itu bisa saja diiniin, diituin dan lain-lain. Jadi biar tidak berlarut-larut, biar tidak berkepanjangan. Ya, yang menggugat ini kan yang keras menggaungkan kan dengan lantang kan Roy Suryo dan kawan-kawan gitu ya. Jadi ya bisa saja mereka sebagai apa diteliti bersama lah. Pihak dari Bung Roy Suryo hadir, pihak dari Pak Jokowi hadir, dan juga dari kepolisian ada di sana yang menguji. Dia disaksikan bersama dan bersama-sama diteliti. Sama seperti yang dikatakan oleh Bung Roy, ya itu adu data saja sudah. Dan juga mereka katanya sudah mendapat atau mungkin ahli dari Amerika, dari Singapura atau dari mana tuh ya, tapi dari luar negeri gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat ya. Jelas ya. Bedalah orang Kasmujo diakui jadi pembimbing cuma ketawa dan kebingungan doang. Terus nggak dikasih ngomong sepatah kata bohong, dusta, tipu-tipu. Nah, ini kabar yang beredar saya dengar bahwa 2017 lalu Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Tapi baru-baru ini viral juga bahwa Pak Kasmujo mengatakan bahwa dia bukan dosen pembimbingnya Jokowi, dan bahkan beliau tidak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi. Jadi beda kata Pak Jokowi, beda kata Pak Kasmujo ini. Jadi kita nggak tahu siapa yang benar. Barangkali Pak Jokowi mengatakan itu waktu itu lupa, atau siapa gitu ya yang lupa, kenapa bisa berbeda seperti itu. Kebohongan ditutupi kebohongan lagi. Bukan dosen pembimbing tapi mahasiswanya yang dibimbing yang pembohong. Bapak Kasmujo malaikat Allah yang diajak bohong gak mau. Pembohong kelas kakap selalu akan dilindungi. Cek ijazah asli tidaknya susah banget gitu, sama amat gitu ya, susah amat gitu ya. Mau cek kertas, tinta dan lain-lain padahal universitasnya masih ada. Apa susahnya gitu ya sebetulnya? Tunjukkan saja, udah clear teman-teman. Kalau kita berpikir secara logika, tapi kita nggak tahu secara hukum atau apa, kenapa dibawakan ini karena hukum, sampai-sampai rela membayar lawyers ya, pengacara-pengacara ternama yang jago-jago gitu ya, yang paten-paten. Belum lagi dari segi waktu kesana kemari, dipanggil, diiniin dan lain-lain. Padahal sekilas tunjukkan saja sudah cukup. Kenapa sampai dibikin genting? Dan ini yang saya tanya selalu. Mungkin Anda punya pendapat lain ya, nanti silahkan sampaikan. Nah, kemudian itu yang kuliahnya di Ruko yang sudah bubar, seperti nggak ngerti prosedur membuat skripsi, makanya punya ijazah jangan beli, terima cetak di pasar pramuka. Ya, Bung Sylvester ya.
Maka makin bingunglah Sylvester menjawab kebohongan-kebohongan ini. Sudah terlanjur basa-basa sekalian bung, cobokin terus. Itu kotorannya si Mulyono. Sudah nggak percaya omongan kepala PCO sampah, matikan TV saja. Jadi ruwet, tunjukkan saja ijazahnya ya. Saya menjadi ngantuk nih baca-bacanya nih. Aku heran orang Indonesia yang ngakunya ada pinter-pinter prof, DR, insinyur, tapi otaknya sama dengan kodok. Wong ijazah tinggal ditunjukin aslinya udah beres. Kok malah diulur-ulur, kelar-kelar, tunjukin ijazah aslinya dan tembak mati tuh yang menuduh. Udah clear. Mau di penjara yang menuduh, mau ya itulah di penjara ya. Tapi tunjukkan dulu yang aslinya dong. Kan gitu yang maksud dari komentar si Sukarsi ini gitu kan. Kok harus muter-muter? Kok harus diulur-ulur? Kok jadi genting loh? Tunjukkan aja loh gitu loh ya. Itu yang mungkin disampaikan oleh beliau ini ya. Oh Mantuna, jelas yang bolak-balik dibentak itu pada saat bikin skripsi. Tidak mungkin disuruh beli rokok ke warung, salah bolak-balik dibentak-bentak. Malu atas nama merah putih kalau pinjam kata-kata anak angkat Bapak Aing, si Egi. Kacau, Bapak mah. Ini yang terakhir nih ya. Sepengetahuan saya dalam proses penulisan skripsi tahun 80-an itu biasanya ada dua, yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2. Dan dalam persiapan penulisan juga kebanyakan mahasiswa juga sering konsultasi dengan pembimbing akademis atau PA ya dalam mengarahkan dan memberikan masukan. Namanya juga dosen pembimbing ya. Ini PA, pembimbing akademik ya. Ya yang kita harus bolak-balik ke sana. Tapi bolak-balik dalam artian bukan beli ini, bukan beli sesuatu, tetapi belajar. Bagaimana dosen pembimbing itu memberikan masukan-masukan kepada kita, memberikan pemikiran, diskusi tentang apa yang kita judul yang kita buat, bagaimana ini itu macam-macam lah sampai skripsi itu betul-betul selesai dan kita meminta tanda tangan dari pembimbing 1, pembimbing 2, pengujinya dan lain sebagainya. Seperti itulah kurang lebihnya. Ya, mungkin itu saja lah teman-teman ya. Sepengetahuan saya sih seperti itu dari hemat saya. Tapi ini tahun-tahun ya 2000-an lah gitu ya. Untuk tahun 80-an saya nggak ngerti lah. Kita juga belum lahir gitu ya. Nah, ke depan kita lihat seperti apa keaslian atau kepalsuan. Benarkah asli atau palsu? Kita akan tunggu hasil uji digital forensik kalau memang sudah dilakukan. Itu saja, terima kasih. Salam dan sampai jumpa.